Kementerian Perdagangan yang paling bertanggung jawab. Yang kita kerjakan bukan hanya ngawasin pakaian bekas. Presiden minta 2 hari selesai, tangkap, harus jelas. Temu lagi di Hot Room. Bapak Jimmy Kartiwa Sastra Atmaja, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Sebagai asosiasi pertekstilan, ini baju bekas ini menurut Bapak masuknya benar melalui jalur pelabuhan tikus. Dan bea cukai angkat tangan, nggak sanggup menanganinya. Anda pendapatnya gimana? Menurut saya juga mungkin kalau pelabuhan banyak sekali yang pelabuhan tikus ya, masuk ke Indonesia. Emang akhir-akhir ini jumlahnya yang dirasakan oleh teman-teman di IKM dan industri dari tahun ke tahun agak sedikit naik ya nilainya. Naik apanya? Jumlahnya. Itu jadi semua apakah itu semua melalui pelabuhan tikus atau memang impor tapi dalamnya ada izin resmi impor tapi dalamnya adalah pakaian bekas? Harusnya saya pikir sih melalui pelabuhan tikus ya. Kesalahan siapa ini sehingga bisa bobol begini? Bea cukai atau perdagangan atau kepolisian? Berani nggak ngomong? Saya pikir ini tanggung jawab kita bersama semua ya. APH di situ juga ada APH. Mungkin kan dari Kemendak kan ada penyidik PPNS, ada dari Bea Cukai, ada kepolisian, ada TNI. Ini mungkin semua harus kita duduk bareng semua. Seberapa besar pengaruh dari impor baju ini terhadap itu? Berapa persen dia dari pasar? Penurunan dari teman-teman di IKM Ya. itu order udah 30-40%. Biasanya itu di menjelang Lebaran mereka itu ordernya itu cukup banyak. Tapi tahun ini agak berbeda. Artinya itu digantikan oleh baju bekas begitu? Ya mungkin salah satunya. Dan sampai hari ini belum ada diadili siapa importir cukongnya? Hah? Setahu saya mungkin sepengetahuan saya Belum ada. Belum ada. Pak Suroto, ini salah siapa? Jadi kalau Salah siapa ini? Apakah bea cukai itu seperti zaman Soeharto perlu diganti dengan SGS? Kewenangannya dicopot semuanya kalau memang gagal. Saya kira jelas ya yang tadi dikatakan sama Bang Hotman kan ahli hukum dan bagaimana caranya mengetres barang itu kan sudah sesederhana itu sebetulnya kalau gampang technical. sekali. Jadi menurut saya ini pengabaian oleh pemerintah sendiri. Siapa itu? Sebenarnya ya Kementerian Perdagangan yang paling bertanggung jawab menurut Bukan saya. bea cukai. Bea cukai juga saya kira kena Jadi dosanya. kelalaian bea cukai dari perdagangan ini. Iya, saya kira ini pelalaian. Jadi kesengajaan. Kalau tidak ada unsur kesengajaan, kenapa diambil kebijakan yang reaktif seperti ini oleh presiden? Dan kemudian presiden minta 2 hari selesai, tangkap, harus jelas kan gitu. Dan yang rugi rakyat kecil. Betul. UMKM ditutupi, pasar-pasar. Betul. Ya. Jadi dampaknya ini sebetulnya korbannya rakyat kecil semua. Industri tenunnya Mbak Vicky So misalnya yang itu harusnya bangkit juga kemudian sekarat karena memang tidak ada insentif. Apakah Apalagi menurut Anda importir baju bekas ini memang ada permainan uang dengan oknum perdagangan dan bea cukai? Kalau itu tugas Bang Hotman lah caranya. Menurut Anda sebagai analisa? Ya kalau menurut saya itu harus dicek dulu ke dalam. Jadi Kementerian Perdagangan, Bea Cukai ini harus dicek ke dalam. Dengan jumlah yang sangat besar begini Sangat tidak mungkin masif. tanpa ada permainan. Kalau tidak ada permainan itu sulit sekali. Ya, Bang Suroto. Ya. Jadi gini, perlu saya klarifikasi di sini. Pengawasan yang kami lakukan di perdagangan itu berdasarkan regulasi yang berlaku. Ya. Nah, regulasi menyatakan pengawasan kita berdasarkan pengaduan masyarakat. Jadi nggak boleh aktif gitu. Ya, Anda melihat dagang besar-besar barang bekas, diam saja tanpa ada yang ngadu. Bang Hotman, PPNS kami di PKTN itu cuma 63 orang. Kurang orang. 63 Alasannya itu orang. lagi. Wilayah kita luas. Tapi kan di pasar baru di mana-mana dekat banget sama kantor kalian. Itu tidak dilarang. Dagang pakaian bekas. Iya, tidak tadi kan Pak dilarang. Suroto bilang kalau pedagang A bisa beli dari siapa? Barang Kalau ilegal saya kan? menjual barang bekas, tentu pasti ketahuan saya beli dari siapa. Si A beli dari si B, si B dari si C beli dari importir. Akhirnya ketangkap atau memang sama sekali keperdagangan tidak bekerja? Kita bekerja sudah maksimum. Dan Yaitu? yang kita kerjakan bukan hanya ngawasin pakaian bekas, banyak sekali. Dan kita udah bekerja sama dan kami sudah koordinasi. Bagaimana ini isu thrifting yang makin berkembang bisa dieliminir. Dan sekarang sudah kalau ngurusi barang bekas ini aja nggak bisa, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, kepolisian,
Itu sebetulnya untuk ngurusi yang lain udah pasti kacau balau. Makanya saya bilang tadi, orang berpeti-peti baju bekas saja nggak bisa ditangkap, apalagi barang mewah. Udah menurut saya Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, kepolisian itu langsung introspeksi ke dalam. Menurut saya menteri-menterinya kalau perlu copot semua. Oke, Pikisu, apa yang Anda alami? Anda pedagang apa nih? Kebetulan brand sepatu ya, sepatu. UMKM? UMKM. Anda dirugikan dengan impor baju bekas ini? Buat saya sendiri kalau memberi pandangan, mungkin banyak teman-teman UMKM yang sedikit merasa dirugikan. Cuma sedikit? Sedikit merasa dirugikan karena begini, Ya. buat kami sebenarnya tantangan itu tidak, ancaman itu kan tidak hanya dari produk thrifting. Ya. Brand-brand dari luar yang legal datang ke Indonesia, yang import, semua bisa menjadi ancaman dong. Benar. Tidak, dan itulah. Terutama dari Cina, Dari banyak manapun. merek terkenal tapi palsu. Benar, Ya. itu dari manapun sebenarnya buat kami UMKM itu sangat bisa menjadi ancaman. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau saya boleh menghimbau ke teman-teman sendiri yang UMKM ataupun IKM, jadikan ancaman itu sebagai tantangan, dan ini juga bagi pemerintah ya. Jangan cuman misalnya seperti orang tua yang melarang anaknya, tapi tidak bisa memancing anaknya untuk lebih kreatif. Ya. Kita ini industri kreatif. UMKM ini kan menuntut kita untuk kreatif, apapun ancamannya. Jadikan tantangan. Tapi kita dulu, waktu zaman dulu, kamu juga sering beli baju bekas dulu, barang bekas, benar nggak? Betul. Nah, baju bekas atau thrifting ini hanya sebagai salah satu referensi berbelanja. Artinya? Ya, ketika saya ingin mencari barang vintage, kebetulan saya suka barang vintage, ya Ya. saya membeli. Jadi sekarang ini kan Presiden bilang itu ancaman bagi UMKM. Anda mengatakan tidak. Tidak. Kenapa? Karena ancamannya tidak hanya dari situ. Oke, ancamannya bukan hanya barang bekas. Betul, bukan hanya barang bekas. Seluruh gimana? Jadi begini Bang, ini sebetulnya yang namanya pelarangan thrifting ini sebetulnya kan narasi yang dibangun oleh pemerintah ini seakan-akan ini untuk melindungi industri UMKM. lokal, ya kan? Padahal? Industri lokal. Padahal ini sebetulnya menurut saya permainan dagang juga. Jadi importir barang-barang yang dari Cina yang tadi Bang Hotman sebut itu sudah 80%, dan peningkatan ini thrifting ini kan akan menggerus market share mereka. Jadi Anda bermaksud mereka. Anda mau bahwa ada orang melindungi barang-barang dari Cina agar bebas masuk? Kalau tidak, kalau memang pemerintah serius mau melindungi industri dalam negeri, industri tekstil dalam negeri kan bakso dan sebagainya ini harus ada jelas insentifnya di sektor hulu sampai hilirnya, Bang Hotman. Jadi hulunya misalnya apa, problemnya di mana, dan bukan tiba-tiba reaktif seperti ini. Menurut saya ini karena ya tadi ada efek Mbak Vicky Su sendiri kan sudah menjelaskan tadi bahwa sebetulnya problem industri kita di tekstil dalam negeri kita itu adalah ancamannya importasi yang datangnya baik legal maupun ilegal kan gitu. Betul. Dan jadi kalau boleh menambahkan, sebetulnya saya sangat berterima kasih juga kepada pemerintah. Sebenarnya pemerintah itu sudah banyak membantu kami IKM ataupun UMKM untuk memberikan pengarahan dan kelas-kelas. Industri saya baru pulang kemarin dari Cilacap dan Purwokerto kebetulan terkait dengan IKM juga. Tapi masalahnya di masyarakat itu, jadi nggak cuma sekedar, makanya tadi saya bilang nggak cuma sekedar dilarang tapi harus dipancing untuk kreatif. Jadi pemerintah juga harus selain menyiapkan pancing mereka sudah memberi nih pelatihan. Kolamnya juga diberi dong gitu. Jadi jangan hanya melarang thrifting sebagai ancaman gitu, tapi dibentuk masyarakatnya, disugesti untuk kreatif. Oke. Bang Hotman. Ya, kita harus istirahat dulu. Setelah yang berikut ini nanti juga kepada Pak Bea Cukai ada Pak Rusdianto, Ketua Pedagang Pasar Cimol dan Gede Bage, Bandung, dan juga Pak Silalahi dari Wakil Pedagang Pasar Senen. Kita akan melihat dulu keluhan mereka. Ketemu lagi setelah istirahat berikut ini.